Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Senin 24 Maret 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan bersama saya, Anita Nawang, dan berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Kejadian mengejutkan kembali terjadi di Kabupaten Rembang, di mana Yazid, ketua pengurus PMT Bus, kini menghilang. 2 kali pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Rembang tidak membuahkan hasil, begitupun pencarian hingga ke rumah pribadinya pun tidak membuahkan hasil. Saat ini keberadaan Yazid menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat dan pihak berwenang. Dari hasil penelusuran tim Lingkar TV di kantor pusat PMT ditemukan fakta mencengangkan. PMT Bus sudah tidak beroperasi, gerbangnya pun tertutup rapat. Debu yang menumpuk di sekelilingnya menandakan bahwa aktivitas di tempat itu telah lama berhenti. Kondisi ini menambah kekecewaan masyarakat yang telah mempercayakan dana mereka kepada lembaga tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Iwayan Eka Widiara, mengatakan bahwa dirinya telah memanggil Yazid 2 kali, namun tidak ada respon. Bahkan ketika dirinya mendatangi rumah pribadinya, tidak ada orang di sana. Selain itu, informasi yang diterima menunjukkan bahwa kepengurusan PMT Bus telah dibubarkan. Dengan BMT, ini sudah kami panggil kok berapa kali? Cuma kan, begitu belum ada di sini. Jadi kami udah cek rumahnya, tidak ada. Pak Yazid. Ya, kalau bisa pengurusnya yang ini masih ada Pak Yazid doang. Kalau yang lain sudah meninggal. Pak Yazid itu posisinya berarti tidak di rumah? Nggak ada di rumah. Saya udah cek rumahnya di sini, Pak. Apa ada rumah lain yang di Lasem ini? Saya tahu kalau ya sementara yang di ini dia di rumah di Lasem doang, gitu. Nah, itu kalau ada tempat lain di sekitar Rembang ya boleh kita tahu gitu. Ya, kami butuh keterangannya dia juga, tapi belum ada sekarang belum ada, nggak tahu, nggak jawab juga, enggak surat kami juga. Sudah berapa kali pemanggilan sudah? Mungkin udah 2 kali mungkin ya, 2 kali ya pemanggilan itu. Kami belum memanggilkan yang ketiga ini, kami masih menggali hal lain dulu yang kami punya. Kalau bisa dapat kan enak gitu. Karena ada beberapa data juga yang kita minta sama ini, kesulitan kita minta data karena udah digembok situ. Pengurusnya udah dibubarkan tapi aktivitasnya masih ada nggak? katanya sudah ada, nggak ada sama sekali, udah ditutup sekali gitu ya. Kami kesulitan, makanya kesulitan mengambil data, ini minta data ini, orang-orangnya udah dibubarin. Dengan hilangnya Yazid, PMT Bus diduga telah bubar dan meninggalkan banyak tanggungan, baik itu kepada masyarakat yang telah berinvestasi dan juga kepada negara. Terlebih saat ini kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor ini mencuat dengan nilai yang mengejutkan, yakni mencapai 200 miliar rupiah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Dewan Pers mengecam aksi teror berupa pengiriman kepala babi kepada salah satu jurnalis Tempo. Ketua Dewan Pers Nini Rahayu meminta aparat untuk mengusut tuntas bentuk teror dan ancaman terhadap kemerdekaan pers tersebut. Dewan Pers juga mengimbau kepada semua pihak agar tidak lagi menggunakan cara-cara yang tidak beradab dalam mengajukan keberatan atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers. Dewan Pers menganjurkan
agar Tempo melaporkan, dan ini sudah ditindaklanjuti tadi pagi ya. Dan berharap, Dewan Pers berharap terhadap pers nasional agar pers tidak takut terhadap berbagai model ancaman dan tetap menjalankan tugasnya secara profesional. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut bahwa kecelakaan yang terjadi di Arab Saudi menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan musim haji 2025 mendatang. Hal itu dikatakan Menak menyusul kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka pada jemaah asal Indonesia. Ya, itu bahan menjadi acuan kita karena kan memang ada regulasi kita. Supir Makkah Madinah itu harus 2 orang supir, Pak. Nggak boleh supir tunggal, ngantuk segala macam. Jalanannya licin, luas gitu kalau walaupun ada pembatasan kilometernya, tetapi namanya ngantuk. Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi akan memberikan penggantian dokumen perjalanan bagi jemaah asal Indonesia yang menjadi korban kecelakaan bus. Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron Ambari, menegaskan bahwa pihaknya berkomunikasi dengan otoritas di Arab Saudi terkait identifikasi jamaah yang meninggal serta berkomunikasi dengan keluarga terkait proses pemakaman jenazah. Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi memastikan akan memberikan pendampingan dan penggantian dokumen perjalanan bagi jemaah asal Indonesia yang menjadi korban kecelakaan bus di Arab Saudi untuk kembali ke tanah air. Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Ambari dalam konferensi pers daring Jumat 21 Maret menjelaskan, pada Kamis 20 Maret pukul 13.30 waktu setempat, KJRI Jeddah menerima informasi kecelakaan bus jemaah umroh Indonesia di Wadi Qudayd, Arab Saudi. Kemudian tim KJRI segera bergerak ke lokasi. Berdasarkan informasi yang didapat, bus tersebut menabrak mobil jeep yang tiba-tiba menyalip sehingga kedua kendaraan itu terguling dan terbakar. Kemudian kita juga akan memberikan penggantian dokumen perjalanan jemaah umroh yang kabarnya semuanya hangus terbakar kepada para jemaah yang masih hidup untuk proses kembalinya mereka ke tanah air. Kemudian ketiga, kita juga akan berkoordinasi dengan otoritas tempat di Arab Saudi terkait identifikasi jemaah yang meninggal karena luka bakar. Keempat, kita juga terus berkomunikasi dengan keluarga terkait proses pemakaman jenazah nantinya. Kemudian kelima, kita juga terus berkoordinasi dengan travel dan muasasah lokal untuk memantau rombongan yang melanjutkan program umroh. Terdapat 20 jemaah yang berada di dalam bus tersebut, termasuk 2 petugas yakni pembimbing dan pihak perusahaan travel. 6 korban diantaranya dinyatakan meninggal dunia dan yang lainnya mengalami luka-luka. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih Jadi programnya. yang saat
ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Selama momen mudik Lebaran 2025, Pertamina menyiapkan 10 SPBU modular yang ditempatkan di 7 titik di kawasan Solo Raya. SPBU modular dengan ukuran dan kapasitas yang lebih kecil dibanding SPBU pada umumnya akan dioperasikan mulai dari 17 Maret hingga 13 April guna mencegah terjadinya penumpukan atau antrian saat pengisian BBM di SPBU. Pada momen mudik Lebaran 2025, Pertamina menyiapkan 10 SPBU modular yang beroperasi mulai dari 17 Maret hingga 13 April. SPBU modular ini sengaja dibangun untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. SPBU yang memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding SPBU biasa berkapasitas 3.000 liter BBM dan hanya melayani produk BBM jenis Pertamax dan Pertamax Dex. Ditemui saat memeriksa SPBU modular di Klaten pada Jumat 21 Maret, Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan SPBU modular ini tersebar di 7 titik di wilayah Solo Raya. Kita untuk memecah antrian di SPBU, kita tempatkan beberapa modular di titik-titik tertentu untuk bisa memecah antrian di SPBU. Totalnya ada 10 modular tersebar di 7 titik. Kemudian kita juga standby-kan motoris. Motoris itu adalah layanan pemotor yang dia membawa BBM guna khusus untuk mengatasi situasi kemacetan atau mungkin jalur yang terganggu atau tersendat karena mungkin biasanya dia bottleneck keluar tol dan sebagainya. Sementara itu untuk konsumsi BBM selama masa mudik dan balik lebaran ini, Taufik memperkirakan akan terjadi kenaikan pemakaian gasolin sekitar 22% dari konsumsi normal, yaitu sebesar 4.000 kiloliter per hari. Sedangkan untuk aftur, kenaikan diperkirakan sebesar 57% dari konsumsi normal, sebesar 31,7 kiloliter per hari. Bertujuan meningkatkan kualitas dan layanan bagi masyarakat, Bupati Pati Sudewo
menginstruksikan Direktur RSUD RAA Suwondo Pati untuk memangkas jumlah tenaga honorer non-ASN sehingga tidak membebani keuangan rumah sakit. Tiga 30 hari bertugas sebagai Bupati Pati, Sudewo menginstruksikan kepada Direktur RSUD RAA Suwondo untuk mengurangi tenaga honorer non-ASN agar peningkatan layanan dan fasilitas rumah sakit dapat terbangun baik. Kebijakan ini diambil Sudewo untuk meringankan beban keuangan rumah sakit sehingga dapat dialokasikan ke ranah peningkatan layanan dan fasilitas kepada masyarakat. Bupati Sudewo menilai manajemen dan keuangan RSUD RAA Suwondo tidak sehat. Hal itu terlihat dari banyaknya tenaga honorer non-ASN yakni sebanyak 525 orang, sedangkan seharusnya berkisar 200 tenaga saja. Menurut Bupati, kondisi tersebut berimbas pada ketidakmampuan rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang ada. Terdapat 7 dari 10 ruang operasi dalam kondisi rusak, pendingin ruangan di ruang tunggu mati, hingga penataan ruang parkir yang kurang tertata. Proses rekrutmen tenaga honorer non-ASN pun dinilai kurang baik. Kalau over seperti itu berarti membebani keuangan Rumah Sakit Suwondo. Memang dia digaji oleh Rumah Sakit Suwondo, tidak digaji oleh Pemda, tidak digaji oleh APBD. Tetapi kalau keuangan Rumah Sakit Suwondo itu tidak sehat, tentu tidak bisa melakukan pembenahan atau pengembangan rumah sakit itu. Akibatnya apa? Pelayanannya terganggu. Pelayanan menjadi tidak bagus. Banyak pasien yang tidak mendapatkan pelayanan baik. Bahkan pasien ditolak pindah ke rumah sakit. Atau malah tidak mau berobat di Rumah Sakit Suwondo. Berarti nanti ada pengurangan sekitar 300-an ya, atau mungkin kira-kira 300 sekitar itu. Dan sistem seleksinya adalah seleksi pair objektif. Ya, akan segera dilakukan. Maka bagi yang mereka terdampak akibat pengurangan ini, saya minta segera mencari solusi. Langkah ini telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Menjelang Lebaran tahun 2025, Polresta Pati memusnahkan 7.293 botol miras hasil operasi pekat yang berlangsung selama 20 hari, yakni sejak 1 Maret 2025. Sebanyak 7.293 minuman keras digilas menggunakan alat berat di Mapolresta Pati. Ribuan miras ini merupakan hasil operasi pekat candi yang digelar sejak tanggal 1 Maret 2025. Dalam pemusnahan ini juga dihadiri Bupati Pati Sudewo dan Dim 0718 Pati Letkol Infanteri John Yong Saragi, Kepala Pengadilan Negeri Pati, Ahmad Syafiq, dan perwakilan DPRD. Kapolresta Pati, Kombes Pol Andika Bayu Aditama mengatakan dengan adanya pemusnahan ini diharapkan tidak ada lagi peredaran miras di masyarakat. Operasi pekat ini merupakan hasil daripada operasi pekat selama 20 hari. Dan harapan kita ke depan tidak ada lagi peredaran miras yang ada di Kabupaten Pati sehingga Kabupaten Pati ini bisa lebih aman, kondusif, dan nyaman bagi warga masyarakat Kabupaten Pati itu sendiri. Sementara itu, Bupati Pati Sudewo turut mengapresiasi kinerja Polresta Pati dalam menciptakan situasi aman dan kondusif. Ya, kami sangat mengapresiasi kinerja Bapak Kapolresta beserta jajarannya. Ini merupakan satu langkah yang bagus dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif, mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum. Saya kira hal yang semacam ini perlu dilanjutkan. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan agar ketertiban masyarakat terjaga. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, hal serupa juga dilakukan di Kabupaten Jepara, di mana total 3.279 botol miras serta 1.516 liter miras oplosan dilenyapkan menggunakan alat berat slender di halaman Polres Jepara pada Jumat kemarin. Kapolres Jepara AKBP Erik Budi Santoso mengatakan jika pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil operasi pekat selama bulan Ramadan. Kedepannya, para pedagang miras ini akan mendapatkan pembinaan serta tindak pidana ringan. AKBP Erik menegaskan jika miras ini sebagian besar merupakan barang distribusi dari luar daerah. Hasil tersebut juga atas giat patroli rutin, khususnya pada malam minggu dan hari-hari besar lainnya. Pagi ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil pekat, hasil operasi pekat, dan juga kegiatan rutin yang ditingkatkan selama bulan suci Ramadan. Dan ini tidak lepas dari kerjasama stakeholder yang luar biasa sudah terjalin dengan sangat baik di wilayah Kabupaten Jepara. Karena hampir setiap malam minggu dan juga hari-hari besar kami melaksanakan patroli gabungan, kami melaksanakan razia dan mendapatkan banyak hasil. Dan ini juga merupakan gabungan hasil dari operasi penyakit masyarakat yang dilaksanakan sepanjang bulan suci Ramadan. Penjualnya kita lakukan pembinaan dan juga kita laksanakan tipiring. Ada proses hukumnya namanya tipiring tidak pidana ringan. Ya, langsung kita sidangkan di pengadilan negeri. Sementara itu, Wakil Bupati Jepara, M. Ibnu Fajar meminta masyarakat untuk menyampaikan aduan kepada Pemkab atau Polres Jepara jika mengetahui adanya peredaran barang terlarang dan berbahaya guna ditindaklanjuti. Dan ini sesuai dengan visi misi kami, yaitu religius, karena kota Kabupaten Jepara ini memang mempunyai sisi religius yang tinggi. Jadi penyakit masyarakat ini harus diberantas. Ya tadi Pak Yai matur, kalau dihilangkan semua itu ya memang sulit, ya paling tidak ya diminimalisir lah. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Polres Kendal telah mengerahkan ratusan personel dalam operasi Ketupat Candi 2025 untuk menjamin keamanan dan kelancaran mudik Lebaran. Polres Kendal mengerahkan 250 personel dalam operasi Ketupat Candi 2025. Kegiatan ini diawali dengan apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari, didampingi Kapolres Kendal dan Dandim 0715 Kendal. Selain personel polisi, operasi ini juga melibatkan unsur TNI, Dishub, Satpol PP, dan Dinkes. Bahkan BPBD, Rapi, dan Orari juga turut membantu dalam antisipasi bencana selama mudik dan perayaan Lebaran. Kabak Operasi Polres Kendal, Kompol Abdullah Umar menjelaskan bahwa dalam operasi ini, Polres Kendal telah menyiapkan 9 pos pengamanan, terdiri dari 6 pos pengamanan, 2 pos pelayanan di rest area, dan 1 pos terpadu di alun-alun Kendal. Pos-pos ini ditujukan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. Polisi juga akan melakukan pengamanan di berbagai titik krusial seperti tempat ibadah, objek wisata, pasar, dan supermarket. Pengamanan Kamtibmas juga menjadi prioritas termasuk memantau rumah yang ditinggalkan pemudik dan menjaga stabilitas bahan pokok penting. Operasi Ketupat ini kita menyiapkan untuk Polri sebanyak 250 personel dibantu dengan stakeholder lainnya yaitu TNI, dari Dishub, dari Satpol PP, Dinkes, dan lain-lain. BPBD juga antisipasi apabila ada bencana banjir. Jadi dalam pelaksanaan operasi ini kami menyiapkan sebanyak 9 pos, yaitu yang terdiri dari 6 pos pengamanan, 2 pos pelayanan yang kita tempatkan di rest area, 1 pos terpadu yang kita tempatkan di alun-alun Kabupaten Kendal. Untuk wisata dan untuk wisata tidak lepas dari pantauan kita. Jadi di dalam pelaksanaan pengamanan Lebaran ini ada 6 aspek yang harus kita amankan. Ya, yang pertama kita melaksanakan pengamanan arus mudik dan arus balik. Terus yang kedua kita melaksanakan pengamanan perayaan Idul Fitri, di situ ada ibadah. Yang ketiga kita melaksanakan pengamanan di objek wisata. Yang keempat kita melaksanakan pengamanan di pusat-pusat keramaian, mal, pasar. Itu terus yang kelima kita melaksanakan pengamanan Harkamtibmas. Artinya apa pengamanan Harkamtibmas? Kita tidak fokus kepada arus mudik, namun kita harus memantau rumah-rumah yang ditinggalkan dalam keadaan kosong tetap kita pantau. Dan yang keenam kita melaksanakan pengamanan bakopting, ya bahan pokok penting kita semua harus diamankan. Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari menyebutkan bahwa Pemkab Kendal telah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menjamin pengamanan dan kelancaran Lebaran. Dengan persiapan yang matang dan sinergi antar instansi, diharapkan operasi Ketupat Candi 2025 mampu menjamin keamanan dan kelancaran mudik Lebaran. Ya, ini tentunya pada hari ini kita melakukan apel untuk komitmen kesiapan personel dan lain-lainnya, dan tentunya juga sinergitas dengan stakeholder yang terkait untuk gelar operasi Ketupat 2025 pengamanan mudik dan hari raya agar berjalan baik. Dan tentunya ini kami sudah mempersiapkan semuanya, pihak-pihak yang terkait. Tadi pagi juga sudah ada rapat Forkompimda dengan dinas-dinas terkait dan stakeholder yang terkait di Paringgitan, di Pendopo. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Penerapan sistem satu arah di Jalan Jenderal Sudirman di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang akan segera dilakukan. Namun rencana ini justru menuai protes dari warga sekitar.
Menjelang arus mudik Idul Fitri tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Semarang akan memberlakukan sistem satu arah secara permanen di ruas Jalan Jenderal Sudirman yang ada di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Sistem satu arah itu rencananya akan dibuat permanen dari arah Magelang atau Yogyakarta menuju ke arah Semarang atau Bawen. Sedangkan kendaraan dari arah Semarang menuju Yogyakarta akan dialihkan melintasi Jalan Lingkar Ambarawa. Rencana satu arah itu sudah muncul sejak tahun 2024 lalu, di mana Pemkab setempat sudah melakukan uji coba melakukan penerapan sistem satu arah. Namun hal itu justru menuai pro kontra di masyarakat setempat. Kebanyakan dari mereka tidak setuju ruas Jalan Jenderal Sudirman diberlakukan sistem satu arah. Hal ini disebabkan karena di sepanjang jalan yang merupakan ruas jalan Semarang-Yogyakarta itu dipadati pertokoan. Ditambah lagi, ruas jalan tersebut juga terdapat pasar tradisional terbesar di Ambarawa, yaitu Pasar Projo. Sudah selesai, Pak. Menurut Bapak setuju betul nggih? Betul. Kenapa Pak alasannya, Pak? Ya karena seperti pelanggan saya yang dari itu daerah Bawen itu misalkan mau ke sini harus muter ke sana itu terlalu lama, jadi mereka pada malas untuk ke sini langsung. Kemarin sangat berdampak sekali. Sampai berapa persen, Pak? Mungkin sampai 20% lah. Itu rata-rata dari arah Bawen. Ya, Semarang ke terutama yang dari sana itu ke sini itu kan terlalu muter lama, jadinya mereka pada males biasanya gitu. Kalau dari tetap seperti semula, tetap 2 jalur kan biar nggak repot. Misalkan mau ke pasar, masa mau ke sini saja harus muter-muter, terlalu dimakan waktu itu. Tetap seperti jalur-jalur, tetap 2 jalur seperti sebelumnya lah. Itu mengurangi pendapatan. Sampai itu ternyata banyak yang protes di kampung lewatnya jalur itu, istilahnya jalur lewat kampung. Itu rakyat pada protes. Karena mengganggu. Iya jelas, jelas masuk kampung. Terus tanggapan warga seperti apa, Pak? Ya protes harus dibongkar dulu, maksudnya nggak jadi satu arah dulu. Tetap mengurangi pendapatan. Tetap mengurangi pendapatan. Selain itu, kalau sudah ini masuk ke kampung lagi, otomatis itu. Usai dilakukan sejumlah perbaikan oleh DPU setempat dengan nilai total pagu 1,9 miliar. Sebelum Lebaran 2025, sistem satu arah secara permanen di Jalan Jenderal Sudirman dengan total panjang 650 meter akan segera diberlakukan. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Menjelang arus mudik Lebaran 2025, PT Pemalang Batang Toll Road atau PBTR terus mengebut perbaikan jalan di ruas tol Pemalang Batang. Manajer PBTR Yulian Fundra Kurnianto menyampaikan bahwa hingga hari ini tim perbaikan telah bekerja di 12 titik dengan menerjunkan 6 tim di lapangan guna memastikan jalan bebas lubang dan aman dilalui pemudik. PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR) mempercepat perbaikan jalan di ruas tol Pemalang Batang. Manajer PBTR Yulian Fundra Kurnianto pada Jumat 21 Maret 2025 saat mengecek kondisi perbaikan jalan di tol Pemalang menyampaikan bahwa hingga hari ini tim perbaikan telah bekerja di 12 titik dengan melibatkan 6 tim untuk memastikan jalan bebas lubang dan aman dilalui pemudik. Total jalan yang telah diperbaiki mencapai 39 km dengan rincian 23 km pengaspalan dan 16 km perbaikan beton. Pekerjaan ini ditargetkan selesai hari ini sehingga jalan dapat digunakan secara optimal mulai besok. Selama perbaikan jalan, PT PBTR juga menyiapkan fasilitas pendukung, terutama informasi rest area yang sudah disiapkan di beberapa titik. Perbaikan di 2 jalur atau? Di 2 jalur, jalur A dan jalur B kita ada 6 titik. Pak, kalau ini kontur jalannya asal berapa kilo? Kita Pemalang Batang total 39 kilo, untuk aspalnya sendiri 23 kilo, betonnya 16 kilo. Oke, jadi untuk persiapan arus mudik juga ya? Ya betul, ini kita memastikan nanti kondisi
pada saat mudik dalam kondisi prima ya, jalannya jadi bebas lubang. Selain itu, drainase ruas tol juga dioptimalkan guna mempercepat aliran air dan mencegah genangan yang dapat mengganggu perjalanan. Dengan upaya ini diharapkan perjalanan mudik tahun ini lebih lancar dan nyaman. Pemudik juga diimbau tetap waspada, mematuhi rambu lalu lintas, serta beristirahat jika merasa lelah demi keselamatan bersama. Petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Polres Blora melakukan pemeriksaan kelaikan armada mudik gratis. Pada tahun ini, Pemkab Blora menyiapkan 6 unit armada untuk mudik gratis bagi perantau di Jakarta. Menjelang pelaksanaan mudik gratis, petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Polres Blora melakukan pemeriksaan kelaikan armada bus. Pemeriksaan ini dilakukan di garasi PO Bus yang berada di Jalan Blora Cepu. Pada arus mudik dan balik tahun ini, Pemkab Blora menyiapkan 6 armada untuk mengangkut pemudik dari Jakarta. Jumlah armada ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu yang hanya 4 bus. Penambahan armada ini mengingat tingginya peminat mudik gratis. Arus mudik 4 bis berarti 200 peserta. Arus balik 2 bis berarti 100 peserta. Tahun sebelumnya berapa? Tahun sebelumnya hanya arus mudik hanya 2. Hanya 2 berarti 100 kurang. Artinya tahun 2025 ada peningkatan. Ya, tambahan ini dari Basnas. Ya, Basnas Blora yang arus mudiknya. Dan dari pemerintah juga tambah 2, berarti ini ke 6. Ya. Mudik gratis Pemkab Blora akan dimulai pada tanggal 25 Maret mendatang. Program mudik gratis ini hanya diperuntukkan bagi warga Blora yang bekerja di sektor informasi di wilayah Jabodetabek. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bagus sih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Salah
Salah satu BUMD milik Pemkab Blora menggelar pasar murah di Pendopo, Kecamatan Jati. Operasi murah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap inflasi yang terjadi belakangan ini. Sebanyak 300 paket terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, telur disiapkan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan harga sembako dengan harga yang lebih murah. Ketua Panitia, Teguh Jatmiko, mengungkapkan bahwa di pasar murah ini masyarakat bisa mendapatkan selisih harga yang lebih terjangkau. Dia mencontohkan, untuk harga telur di pasaran dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram, sedangkan di pasar murah mereka bisa mendapatkan di harga Rp23.000 per kilogramnya, sehingga masih terdapat selisih sekitar Rp8-9.000. Sementara untuk harga gula pasir dijual dengan harga Rp15.000, sedangkan di pasaran dijual dengan harga Rp17.000. Untuk harga-harga kebutuhan pokok itu memang ada selisih dari harga pasar, salah satunya mungkin adalah telur yang harga pasaran itu mencapai sekitar 28-30. Hari ini kita jual adalah Rp23.000. Dengan adanya ini mudah-mudahan untuk masyarakat semuanya dari pihak BPRPKK Peduli inflasi bisa membantu untuk kebutuhan hari raya Idul Fitri tahun ini. Oke, baik, terima kasih Mas Enaldi. Seperti yang masyarakat sangat antusias sekali berkaitan dengan kegiatan ini. Jadi kami sekali lagi menyampaikan terima kasih pada PKK Jati khususnya yang sudah membantu masyarakat di sekitar kita, utamanya di Kecamatan Jati. Terima kasih. Mungkin ada harapan Pak ke depan Pak? Harapannya ke depan sering-sering. Jadi agenda rutin ya Pak? Agenda rutin. Oke Pak, terima kasih Pak. Sejumlah warga mengaku senang dengan adanya pasar murah ini. Mereka bisa mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga yang murah, di mana satu item terdapat selisih harga minimal Rp3.000. Apa saja nih Bu? Telur, minyak, gula. Terus selisih harganya di pasaran berapa? Sekitar Rp3.000. Kalau telur sekitar berapa ya? Kalau di pasaran 32, di sini 23. Oh, berarti selisihnya banyak ya Bu ya? Hari ini kesini barang siapa? Sama tetangga, anak, banyak sahabat. Banyak ya? Terus harapan jenengan sendiri seperti apa dengan adanya kegiatan seperti ini? Semoga di tahun depan ada lagi Gitu ya? Seneng ya? Apa saja nih Pak? Telur sama minyak Mas. Harganya lebih murah? Iya, lebih murah. Selisih berapa ribu? Selisih Rp3.000. Untuk yang di pasar sama di sini. telur selisih berapa? Selisih Rp3.000. Kalau minyaknya? Minyak selisih 2.000. Rp2.000. Harapannya seperti apa Mbak? Senang. Senang ya? Iya. Oke, makasih ya Mbak. Dijelaskan Pak kegiatan operasi pasar murah hari ini Pak. Untuk kegiatan hari ini adalah BPRPKK Peduli Inflasi. Ya, intinya adalah BPRPKK mensubsidi dari harga pasaran ke harga pokok yang dijual pada hari ini. Terus hari ini kita ada beberapa yang kita jual, salah satunya adalah beras, minyak, gula. Dari pantauan di lapangan, gula pasir, minyak, dan telur paling diburu oleh masyarakat. Sedangkan untuk beras tidak begitu diminati dikarenakan saat ini bersamaan dengan musim panen. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. 30 hari menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo secara resmi menandatangani berita acara konsultasi publik rencana awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Ranwal RKPD tahun 2026 dan Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029 di Pendopo, Kabupaten Pati. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan dokumen strategis yang memuat kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, yang sekaligus merupakan penjabaran atas visi misi Bupati.
Dokumen ini didukung oleh kajian lingkungan hidup strategis, rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan, rencana aksi pembangunan daerah penanganan stunting, grand design pembangunan pendidikan yang terintegrasi. Kepala Bapperidda Kabupaten Pati, Muhtar, menjelaskan, gelaran ini bertujuan untuk mempublikasikan dan mengintegrasikan dokumen rancangan awal RKPD 2026 dan rancangan RPJMD 2025-2029 untuk mendapatkan respon publik yang hadir. Selanjutnya dilanjutkan kepada DPRD untuk mendapatkan pembahasan dan kesepakatan. Penyusunan RPJMD ini diawali dengan hari ini kita menggelar konsultasi publik. Ini ada ketentuan 30 hari setelah dilantik Bupati harus menggelar kegiatan ini, dan ini ada hari ke-30. Kemudian berikutnya nanti pada 10 hari kemudian harus disampaikan pada DPRD Kabupaten Pati untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan, dan berikutnya dalam waktu 10 hari harus sudah mendapatkan pembahasan dan kesepakatan. Ini telah kami agendakan, kami konsultasi dengan Sekwan. Insya Allah penyampaian pada DPRD akan diagendakan pada tanggal 9 April, dan kemudian insya Allah akan telah mendapatkan kesepakatan dengan DPRD pada tanggal 17, yang nanti agenda itu nanti akan dibahas pada rapat badan musyawarah yang akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 8 April nanti. Dengan demikian insya Allah Pak Bupati, kami akan mengawal penyusunan dokumen RPJMD ini sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dengan regulasi. Kegiatan ini menghadirkan pimpinan perangkat daerah, camat, utusan perwakilan wilayah, rektor perguruan tinggi di Pati, serta forum anak. Bupati Pati Sudewo menuturkan partisipasi dan masukan publik dan tokoh masyarakat cukup baik dan aktif dalam penyempurnaan RKPD dan RPJMD. Ada masukan-masukan dari publik, dari berbagai tokoh masyarakat untuk penyempurnaan rancangan RKPD dan RPJMD Kabupaten Pati. Bagus berjalan, dan konsep dari Bapeda juga jalan, dan kami juga konsisten terhadap roadmap pembangunan dalam rangka mewujudkan visi-visi dari kami. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kepala Desa Pamotan, Ahmad Syikur, menggelar acara buka bersama yang dihadiri oleh sejumlah kepala desa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Harno Hanis. Cara ini adalah bentuk komitmen para kepala desa untuk tetap bersinergi untuk menyatukan visi dan misi dalam membangun desa dan daerah yang lebih baik. Acara buka bersama di rumah Kepala Desa Pamotan ini menjadi momen yang penting untuk memperkuat tali silaturahmi antar kepala desa yang telah bersatu dalam mendukung Bupati dan Wakil Bupati Rembang Harno Hanis. Ahmad Syikur menekankan bahwa tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih baik di antara kepala desa guna menciptakan pemerintahan yang harmonis di tingkat lokal. Diskusi hangat pun mengalir membahas tentang bagaimana tantangan yang dihadapi serta solusi untuk memajukan daerah. Para kepala desa juga sepakat bahwa kolaborasi antar desa sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam membangun program Rembang Sejahtera. Acara buka bersama udah kita tahunan, acara rutin. Ya, ini kita undang sekalian teman-teman kades ya, pastinya kita pengen silaturahmi juga buka bersama sekaligus temu kangen ya. Mudah-mudahan ini berlanjut, tahun berikutnya juga akan ada acara-acara seperti ini lagi. Harapannya ya, satu, menjalin silaturahmi, yang kedua tetap mengawal ke depan pemerintahan yang sudah kita dukung dan kita harapkan ke depan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Maskur berharap dengan adanya pertemuan saat ini, semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sehingga tercipta pemerintahan yang tidak hanya harmonis, tetapi juga transparan dan akuntabel. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemkot Pekalongan mulai menerapkan sistem pertanian pintar atau smart farming untuk membudidayakan melon madu.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, Lili Sulistiawati, mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya menarik minat generasi muda ke sektor pertanian yang selama ini dianggap kurang menggiurkan. Pemerintah Kota Pemkot Pekalongan, Jawa Tengah mulai menerapkan sistem pertanian pintar atau smart farming dalam budidaya melon madu. Langkah ini bertujuan menarik minat generasi muda ke sektor pertanian serta menghadirkan solusi modern dalam menghadapi tantangan pertanian konvensional. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, Lili Sulistiawati, pada Jumat 21 Maret menjelaskan bahwa smart farming dapat menjadikan pertanian lebih praktis, efisien, dan bernilai ekonomi tinggi. Pihaknya ingin menunjukkan bahwa bertani tidak lagi harus dilakukan dengan cara tradisional, tetapi bisa lebih modern, mudah, dan menguntungkan. Sebagai percontohan, Pemkot menanam melon madu di lahan berukuran 4x7 meter dengan 78 bibit. Adapun pembudidayaannya menggunakan sistem hidroponik, di mana tanaman tidak menggunakan tanah, melainkan air yang diperkaya nutrisi dan dikontrol secara presisi melalui aplikasi digital. Menurut Lili, teknologi smart farming memungkinkan petani mengontrol penyiraman dan pemberian nutrisi secara otomatis hanya melalui gawai. Petani tidak perlu lagi menyiram satu persatu atau mencampur nutrisi secara manual. Semua dapat dipantau dan diatur dengan lebih mudah. Anak-anak muda, generasi muda itu yang belum suka terhadap pertanian. Kami tawarkan pada hari ini ada pertanian yang lebih smart, tidak terlalu bertele-tele, bisa dilakukan oleh anak-anak muda khususnya ya. Tua pun dia tidak apa-apa ya, tapi untuk memberikan ketertarikan kepada anak muda bahwa pertanian itu bisa dilakukan lebih smart ya. Melon madu yang ditanam ini diperkirakan siap panen dalam 3 bulan dengan hasil rata-rata 1,5 hingga 2 kg per buah. Pemkot juga telah menjalin kerjasama dengan jaringan retail dan supermarket untuk memasarkan hasil panen. Penerapan sistem hidroponik ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, terutama bagi petani dengan lahan terbatas. Lebih jauh, Pemkot Pekalongan berharap inovasi ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dengan pendekatan modern dan berbasis teknologi. Demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Lingkar TV pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.